Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang penurunan passing grade untuk guru ya. Kita langsung saja ke menunya. Nah, jadi untuk yang pertama itu tertanggal nomor keputusan Menpan nomor 169 tahun 2021 tentang pengelolaan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai P3K guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, apa saja isinya? Kita langsung saja. Nah, suratnya yaitu keputusan Kementeri Menpan RB tentang pengelolaan hasil seleksi kompetensi pertama dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai P3K guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021, yaitu diktum yang ke-1, nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K guru adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Diktum kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-1 terdiri dari ambang batas teknis, lalu ambang batas kumulatif dari manajerial, sosiokultural, dan yang terakhir yaitu nilai ambang batasnya wawancara ya. Kita langsung ke berikutnya. Nah, diktum yang ketiga, nilai ambang batas sebagaimana yang dimaksud diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari keputusan Menpan RB yang semula nomor 1127 tahun 2021 itu menjadi 3 kategori, yaitu ambang batas kategori 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana saja penyesuaian untuk kategori 1, 2, dan 3? Kita lanjut. Diktum keempat, nilai ambang batas untuk kategori pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan oleh Menpan RB untuk jabatan fungsional guru instansi daerah. Nilai ambang batas kategori kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut, yaitu 110 untuk kumulatif manajerial dan sosiokultural, 20 untuk wawancara. Tuh. Kita lanjut. Diktum ke-6, nilai ambang batas kategori kedua sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diperlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi kategori 2 itu untuk 50 tahun plus ya. Dan kategori ketiga itu nilai di seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum lampiran 1, nanti lampirannya panjang, nanti bisa dibaca sendiri, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Lalu nilai manajerialnya itu adalah 130 dan wawancaranya itu adalah 24 dia. Jadi yang sepertinya yang kategori 2 yang 50 tahun plus itu tidak ada ambang batas untuk teknisnya ya. Yang ada hanya manajerial dan sosiokultural. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, kelulusan akhir pada seleksi kompetensi pertama, dan seleksi kompetensi kedua, dan seleksi kompetensi ketiga diperlakukan secara berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut. Terhadap seluruh peserta yang diperlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jika setelah huruf A diperlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diperlakukan nilai ambang batas kategori kedua dan berperingkat terbaik. Lalu yang C, setelah huruf B diperlakukan masih ada alokasi yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diperlakukan kategori ketiga dan berperingkat terbaik. Jadi awalnya itu tetap ambang batasnya, lalu kalau masih ada yang kosong, nanti baru kategori kedua itu baru diperlakukan. Nah, nanti jika masih ada yang kosong lagi, baru nanti terakhirnya kategori yang ketiga itu diperlakukan. Gitu ya. Itu penentuan kelulusan akhirnya. Jadi pertama dulu yang sesuai Menpan yang sebelumnya. Jadi tidak langsung hilang Menpannya itu. Jadi setelah itu kok masih ada kosong, baru kategori 2 masuk. Setelah kategori 2 masuk, masih ada yang kosong, baru kategori ketiga. Begitu ya. Nah, untuk diktum yang ke-9, peserta seleksi kompetensi yang pertama berdasarkan pasal 29 Peraturan Menpan RB 28/2021 tentang pengadaan P3K guru dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok peserta yang melamar di sekolah peserta mengajar
dan memiliki serdik atau kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar. Kelompok kedua, berisi peserta yang melamar di bukan tempat mengajar yang memiliki serdik atau sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, untuk diktum yang ke-10, peserta sebagaimana yang dimaksud diktum ke-9 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Jadi, yang didahulukan itu yang honorer di sekolah sendiri, baru nanti yang di luar itu maksudnya guru yang melamar di sekolah lain itu berkompetisi dengan guru yang melamar di sekolah lain. Oke. Jadi dipisahkan. Kasusnya kayak tahun 2018, yaitu yang lulus PG itu saingannya dengan lulus PG, yang tidak lulus PG saingannya tidak lulus PG. Itu ya. Setipe dengan itu dengan CPNS 2018. Nah, yang diktum ke-11, dalam hal alokasi kebutuhan pegawai P3K, diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3, maka peserta tidak dari kelompok kedua, sebagaimana dimaksud diktum ke-9, tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Dan berlaku sebaliknya jika kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta kelompok pertama tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Diktum ke-11 dan terakhir yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah kerja, yaitu pada daerah provinsi, kabupaten, wilayah provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi semua yang di atas itu ada pengecualiannya kecuali Papua dan Papua Barat. Gitu ya. Jadi intinya dari keputusan ini ada dua kelompok tadi, kelompok yang home base-nya di sekolah sendiri dan melamar di sekolah sendiri itu akan bertarung dengan kompetisi di sekolahnya itu. Yang melamar di sekolah lain ya bertarungnya dengan sekolah lain dan tidak bisa diisi satu sama lain gitu ya. Jadi terpisah. Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, ini daftar ringkasan yaitu antara kategori 1, 2, dan 3. Jadi kategori 1 itu 130/24, kategori 2 yang 50 tahun plus itu 110/20, kategori 3 itu 130/24. Itu ya. Yang kompetisi teknisnya nanti kalau ada perubahan silahkan dilihat sendiri. Nanti linknya saya kasihkan di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan selamat menunggu pengumuman besok jam 9. Silahkan dilihat di YouTube-nya Kemdikbud ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.